Banjir adalah salah satu ancaman bencana di Jakarta. Tahukah kalian bahwa pada 20 Februari 2020, puluhan RW atau rukun warga di Jakarta terendam air banjir dengan ketinggian 5 cm hingga 2,5 meter? Pemerintah telah berupaya mengatasi banjir dengan membangun kanal, biopori, dan gorong-gorong untuk mencegah genangan air. Saat banjir terjadi, pemerintah mengerahkan tim SAR untuk menjemput penduduk yang terjebak banjir. Setelah banjir surut, jalan-jalan di Jakarta dibersihkan dari sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir. Nah, ketiga kegiatan tersebut termasuk bagian penanggulangan bencana. Apakah yang dimaksud dengan penanggulangan bencana? Simak penjelasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pengertian penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi evaluasi atas kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan meminimalkan ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan bencana dilakukan saat bencana belum terjadi atau disebut dengan prabencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk bencana. Tanggap darurat bencana dilakukan sesaat setelah bencana terjadi. Rehabilitasi bencana. Rehabilitasi bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik di wilayah terdampak bencana sampai tingkat yang memadai. Rehabilitasi termasuk tahapan pasca bencana. Penanggulangan bencana dapat digambarkan dalam bentuk siklus atau rangkaian upaya yang terus-menerus berkelanjutan seperti berikut. Siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tiap-tiap tahapan harus dilakukan bersama-sama dengan fokus kegiatan yang berbeda. Pertama, tahap prabencana. Penanggulangan bencana tahap prabencana adalah tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana, tetapi ada potensi terjadinya bencana. Pada tahap prabencana, beberapa fokus kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Merencanakan penanggulangan bencana atau menyusun disaster management plan. Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan skema sebagai berikut. Pengenalan dan pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui potensi bencana di suatu wilayah dengan mengamati peta rawan bencana. Contohnya adalah pengenalan wilayah rawan bencana gempa bumi dengan melihat peta rawan gempa bumi seperti pada gambar peta berikut ini. Daerah berwarna merah hingga jingga menunjukkan daerah yang sangat rawan mengalami gempa. Sedangkan daerah berwarna hijau hingga biru menunjukkan daerah yang kurang rawan mengalami gempa. Perbedaan ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, yang terdapat banyak patahan lempeng yang aktif dan membuat rawan terjadinya gempa bumi. Pengenalan tentang kerentanan masyarakat bertujuan untuk mengetahui keadaan, sifat,
atau perilaku masyarakat yang menyebabkan adanya ketidakmampuan untuk menghadapi bahaya bencana. Kerentanan masyarakat dapat berupa kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan sosial. Kerentanan fisik adalah kerusakan, kerugian, atau kehilangan suatu kondisi fisik, seperti konstruksi dan bangunan. Kerentanan ekonomi adalah tingkat kerapuhan dari sisi ekonomi dalam menghadapi suatu ancaman, seperti pekerjaan, penghasilan, dan jumlah keluarga miskin. Kerentanan sosial adalah komponen kerentanan berupa kondisi sosial masyarakat setempat yang dapat menjadi ancaman, seperti pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan. Contohnya, Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memiliki tingkat kerentanan sosial yang tergolong tinggi karena faktor kepadatan penduduk. Tingkat kerentanan ekonominya relatif tinggi karena sempitnya lahan produktif. Adapun tingkat kerentanan fisik Kabupaten Gunung Kidul tergolong sedang, tetapi cukup tinggi di wilayah pusat pertumbuhan karena padatnya sarana dan prasarana. Analisis kemungkinan dampak bencana bertujuan untuk menilai risiko bahaya bencana di suatu wilayah. Risiko bencana berbanding lurus dengan bahaya dan kerentanan, serta berbanding terbalik dengan kemampuan. Jika nilai bahaya dan kerentanan dalam penghitungan meningkat, nilai risiko bencana di suatu wilayah juga meningkat. Di sisi lain, jika nilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat, nilai risiko bencana di suatu wilayah menurun. Untuk memahaminya lebih jelas, perhatikan rumus yang dapat digunakan sebagai berikut. Contohnya, suatu wilayah yang terletak di zona patahan rawan gempa memiliki penduduk dengan tingkat pengetahuan mitigasi bencana yang rendah dan bangunan rumah yang rapuh. Artinya, wilayah tersebut memiliki risiko bahaya bencana yang tinggi. Pemilihan tindakan penanggulangan bencana bertujuan untuk menentukan jenis tindakan yang tepat dalam setiap kondisi bahaya bencana. Pemilihan tindakan penanggulangan bencana dapat dilakukan seperti berikut. Tindakan pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan. Mitigasi bencana adalah tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Contohnya, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dapat menempuh pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Tindakan kesiapsiagaan bertujuan untuk menghindari korban jiwa dan kerugian material dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Contohnya, Polres Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali melakukan apel gabungan terkait kesiapsiagaan bencana dengan instansi lain untuk memastikan kesiapan personel dalam mengantisipasi kebencanaan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Tindakan tanggap darurat bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana serta mencegah bertambahnya korban jiwa dan kerugian materi. Contohnya, BPBD Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh bersama dengan TNI, Polri, dan warga setempat melakukan pencarian korban terdampak bencana longsor. Tindakan pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi wilayah seperti saat sebelum terdampak bencana. Contohnya adalah perbaikan sarana dan prasarana, seperti membuka akses jalur penghubung Kabupaten Mamasa dengan Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat setelah tertimbun longsor tebing. Pemilihan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana bertujuan untuk menentukan tata cara penanggulangan bahaya bencana.
Mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana dituangkan dalam penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan. Sebelum terjadi bencana, dibentuk mekanisme penanggulangan bencana dengan melakukan koordinasi pelaksana. Selanjutnya, mekanisme penanggulangan bencana dilakukan dengan koordinasi komando pelaksanaan. Contohnya, dalam antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengambil langkah antisipasi dengan memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, sarana, serta prasarana pendukung lainnya. BNPB juga sudah menyiapkan status siaga darurat di wilayah jika diperlukan. Dalam jangka pendek, dilakukan reboisasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng, dan optimalisasi penguatan drainase. Pengalokasian tugas dan peran instansi. Tujuannya adalah melakukan koordinasi dan menanggulangi bahaya bencana. Terdapat peran instansi pemerintah, seperti pekerjaan umum untuk merencanakan jalur evakuasi. Sementara itu, peran instansi sosial adalah merencanakan kebutuhan sandang dan pangan, serta pemberian dukungan psikososial untuk pengungsi bencana. Contohnya, bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menghancurkan sebagian rumah warga. Dalam penanganannya, petugas gabungan bersama warga berusaha menyelamatkan korban. Instansi kesehatan mengobati korban yang terluka, dan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengimbau warga untuk selalu waspada jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama bagi warga yang tinggal dekat dengan tebing. Mengurangi risiko bencana. Hal ini dilakukan dengan mengurangi bahaya dan kerentanan serta menambah kemampuan dalam mengatasi bahaya bencana. Contohnya, untuk mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, pemerintah menjaga kebersihan hulu Sungai Ciliwung guna mengurangi risiko. Selain itu, dilakukan pembangunan kanal air untuk mengurangi kerentanan dan masyarakat juga diedukasi mengenai jalur evakuasi apabila terjadi bahaya banjir. Mencegah risiko bencana. Hal ini dilakukan dengan mencegah bahaya bencana. Contohnya di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bencana banjir dapat dicegah dengan menjaga kebersihan sungai, sehingga saat hujan tiba, aliran air dapat dengan mudah mengalir ke laut. Di sisi lain, dilakukan pengoptimalan penggunaan alat deteksi tanah longsor untuk mengurangi dampak atau risiko terjadinya bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Memadukan perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dalam membuat perencanaan pembangunan terkait cara mengatasi bencana. Contohnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kabupaten Bogor melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di Das Ciliwung. Memberikan persyaratan analisis risiko bencana. Hal ini dilakukan dengan membuat inventarisasi ancaman bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah. Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait. Contohnya, BNPB meminta masyarakat di daerah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor,
Ciamis, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Bogor untuk mengambil langkah antisipasi dan kesiapsiagaan bencana banjir. Seperti menjaga lingkungan sekitar, rajin membersihkan saluran air, dan menghindari pembangunan rumah di pinggiran sungai. Hal itu disebabkan wilayah-wilayah tersebut memiliki catatan historis banjir tertinggi berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia atau DIBI. Melaksanakan dan menegakkan tata ruang. Hal ini dilakukan dengan memperketat pemberian izin pendirian bangunan dan memastikan pendirian bangunan sesuai dengan dokumen rencana tata ruang wilayah. Contohnya, pendirian bangunan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan dokumen rencana detail tata ruang atau RDTR Kota Bekasi untuk mencegah terjadinya berbagai bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Penerapannya dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, bahwa jarak maksimal bangunan ialah 10 meter dari tepi sungai yang berkedalaman sama atau kurang dari 3 meter. Keberadaan bangunan yang berjarak kurang dari 10 meter dari tepi sungai akan memicu potensi banjir dan terjadi pendangkalan sungai. Memberikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat, baik melalui informasi melalui daring maupun informasi melalui tatap muka, sehingga kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana makin baik. Contohnya, dilakukan simulasi penanganan gempa bagi warga apartemen di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Warga diminta keluar dari apartemen secara teratur dengan menggunakan tangga darurat menuju titik kumpul di halaman apartemen sambil menutupi bagian kepala dan berpegangan kuat. Menetapkan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen rencana teknis tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Standar teknis penanggulangan bencana adalah persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana, dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh BNPB. Contohnya adalah pembuatan dokumen standar teknis konstruksi jalan dan jembatan yang harus dijalankan sehingga jalan dan jembatan dapat bertahan jika terjadi bencana. Kedua, tahap tanggap darurat. Penanggulangan bencana tahap tanggap darurat adalah tahap penanggulangan bencana yang dilakukan ketika bencana baru saja terjadi. Beberapa fokus kegiatan pada tahap tanggap darurat ialah sebagai berikut. Melakukan penyelamatan terhadap korban bencana. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari, menolong, dan mengevakuasi korban bencana. Contohnya adalah pencarian korban yang tertimbun tanah akibat bencana tanah longsor. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan air dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan atau tempat hunian. Contohnya adalah pendirian dapur umum untuk menjamin ketersediaan pangan bagi korban bencana. Melakukan perlindungan kelompok rentan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan prioritas bagi korban bencana dengan luka parah, serta penduduk lansia dan anak-anak. Contohnya adalah pelayanan kesehatan di tempat pengungsian dan mendahulukan pelayanan bagi lansia dan korban yang mengalami luka dan cedera. Melakukan pemulihan prasarana dan sarana vital. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dengan segera dengan cara memperbaiki prasarana dan sarana yang sangat penting untuk menunjang kehidupan penduduk, seperti jalan dan jembatan. Contohnya adalah perbaikan jalan dan jembatan
untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah yang terdampak. Ketiga, tahap pasca bencana. Penanggulangan bencana tahap pasca bencana adalah tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan beberapa waktu setelah terjadinya bencana. Pada tahap pasca bencana, beberapa fokus kegiatan yang dilakukan ialah sebagai berikut. Melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik di wilayah terdampak bencana sampai tingkat yang memadai. Tujuan rehabilitasi ialah mengembalikan semua aspek kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat ke keadaan normal seperti sebelum terjadinya bencana. Contohnya adalah pemberian trauma healing bagi pengungsi bencana alam letusan Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan meringankan perasaan trauma akibat bencana, sehingga penduduk dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi bencana adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana. Beberapa tujuan rekonstruksi bencana adalah sebagai berikut. Tumbuh kembangnya ekonomi, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan keadilan, bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah perbaikan jembatan di Kecamatan Kemalang yang rusak parah akibat bencana alam letusan Gunung Merapi dengan tujuan memperlancar jalur transportasi yang penting bagi perekonomian warga. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu. Terdapat 12 prinsip dalam penanggulangan bencana, yakni sebagai berikut. Pertama, prinsip cepat dan tepat. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi atau keadaan lapangan. Kedua, prinsip prioritas. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan mengutamakan kegiatan menyelamatkan jiwa manusia. Ketiga, prinsip koordinasi. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan pengaturan yang baik dan saling mendukung antar lembaga yang berperan. Keempat, prinsip keterpaduan. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dengan melakukan kerjasama yang baik dan saling mendukung oleh berbagai sektor. Kelima, prinsip berdaya guna. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Keenam, prinsip berhasil guna. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan sampai berhasil, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Ketujuh, prinsip transparansi. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan secara transparan atau terbuka. Kedelapan, prinsip pertanggungjawaban. Artinya, penanggulangan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Kesembilan, prinsip kemitraan. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Kesepuluh, prinsip pemberdayaan. Artinya, penanggulangan bencana dilakukan dengan turut serta memberikan peran bagi masyarakat untuk membantu proses penanggulangan bencana. Kesebelas, prinsip non-diskriminatif. Artinya, penanggulangan bencana bersifat non-diskriminatif atau tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda terhadap suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. Kedua belas, prinsip non-proletisi. Artinya, penanggulangan bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran agama atau keyakinan tertentu, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Kesimpulan,
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi evaluasi atas kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi bencana. Siklus penanggulangan bencana memiliki 3 tahapan, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tahap prabencana adalah tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan ketika bencana belum terjadi, tetapi ada potensi bencana akan terjadi. Tahap tanggap darurat adalah tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan ketika bencana baru saja terjadi. Tahap pasca bencana adalah tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan beberapa waktu setelah terjadinya bencana. Penanggulangan bencana dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip cepat dan tepat. Kedua, prinsip prioritas. Ketiga, prinsip koordinasi. Keempat, prinsip keterpaduan. Kelima, prinsip berdaya guna. Keenam, prinsip berhasil guna. Ketujuh, prinsip transparansi. Kedelapan, prinsip pertanggungjawaban. Kesembilan, prinsip kemitraan. Kesepuluh, prinsip pemberdayaan. Kesebelas, prinsip non-diskriminatif. Kedua belas, prinsip non-proletisi.